All hell will break out in the Middle East. Kata-kata yang pernah dilontarkan oleh seorang Donald Trump sekarang menjadi kenyataan. Kenyataan yang indah bagi seluruh rakyat yang pro-Palestina, bagi seluruh umat muslim yang pro-Palestina, dan bagi rakyat Palestina sendiri tentunya. Yo, assalamualaikum, what is up kritizen? I'm Lee, I'm no one from nowhere, welcome to my channel. Sebagai seorang narsistik kaya raya, playboy, dan mempunyai segalanya di dunia ini, Donald Trump mulai memainkan dansanya dengan skill luar biasanya dalam melobi, dalam bernegosiasi, menjadi mediator, baik ke kawan maupun ke lawan politiknya. Langsung setelah beberapa hari beliau mencapai kemenangannya di election United States of America kemarin, Donald Trump dapat membuat Israel dan Palestina melakukan gencatan senjata. Hal yang tidak dapat dilakukan oleh Joe Biden selama beliau menjabat, 4 tahun beliau menjabat, yang mana bukan malah gencatan senjata, bukan malah menjadi perdamaian, tapi malah dunia dihujani oleh peperangan, baik itu Rusia, Ukraina, di Syria kemarin, kemudian juga di Palestina Israel tentunya. Yup, hell berubah menjadi heaven. Semua warga yang pro-Palestina, semua umat muslim yang mencintai Gaza, dan anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak Palestina, warga Palestina sedang bersukacita dan berbahagia akan kemenangan yang mereka dapatkan dalam peperangan melawan Israel kali ini. Ya, mungkin bukan kemenangan secara mutlak, kemenangan secara literal, namun setidaknya rakyat Palestina mendapatkan sebuah angin segar dari banyaknya kasus atau banyaknya pelanggaran perang yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Ya, berbeda dengan si lemah Joe Biden, Donald Trump ini memang sosok politikus dengan image yang sangat kuat ya, di sosial media dan di dunia nyata pun juga beliau ini merupakan seorang yang strong dan capable dalam berbagai hal. Ya, bukan image-nya saja yang kuat, rekeningnya pun juga tak terbatas jumlahnya. Kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya itu dapat membuat Donald Trump ini selalu bisa bebas dari ancaman penjara yang didapatkannya, karena Donald Trump pernah mau dipenjarakan karena beliau mencuri dokumen rahasia negara Amerika Serikat. Ya, sebenarnya Donald Trump ini memang hanyalah seorang orang gila yang kaya raya saja. Ya, ini semua dilakukan karena Donald Trump ini sangat mencintai perdamaian. Donald Trump ini ingin membuat dunia menjadi damai. Benarkah seperti itu? Ya, Donald Trump ini sebenarnya hanya peduli dengan bisnis dan uang. Jadi ya, ketika negara-negara lain berperang, bisnisnya Donald Trump ini yang bergerak di bidang properties yang terbesar ya, dan kasino juga, itu mendapatkan sebuah tekanan atau mendapatkan sebuah pukulan besar, karena ketika perang terjadi, bisnis-bisnis beliau pun mandek seperti itu, dan omsetnya pun juga tentunya turun drastis. Nah, karena beliau ingin menyelamatkan bisnisnya, karena beliau ingin menjadi seseorang yang lebih kaya raya lagi, jadi makanya Donald Trump ingin dunia ini menjadi damai. Apalagi Donald Trump sudah menciptakan seorang penerus, yaitu anaknya sendiri yang bernama Baron Trump. Ya, hal ini sebenarnya juga tercermin ketika beliau menjadi seorang presiden Amerika di 4 tahun yang lalu. Donald Trump dapat membuat dunia mengalami sebuah kedamaian selama 4 tahun, karena banyak juga peperangan yang terjadi ketika Barack Obama memimpin Amerika Serikat. Ya, ketika Donald Trump menjabat, itu tidak ada satupun peperangan yang terjadi di dunia ini. Dan Amerika juga pantas untuk menyandang gelar sebagai polisi dunia ketika Donald Trump tengah menjabat. Ya, memang peperangan tidak terjadi, namun COVID terjadi seperti itu. Ya, COVID kan memang tidak dapat diprediksi ya. Tapi yang paling lucu di drama politik luar negeri ini adalah si Donald Trump ini masih belum dilantik sebagai presiden Amerika Serikat pada waktu gencatan senjata ini
terjadi seperti itu. Dan saat ini, di hari ini, beberapa hari setelah gencatan senjata terjadi, itu Amerika masih diduduki oleh Joe Biden sebagai presidennya dan Kamala Harris sebagai wakil presidennya. Kamala Harris merupakan seorang lawan dari Donald Trump di election 2024 kemarin ya. Nah, tapi memang Trump ini adalah seorang sosok egoistik, egosentrik, dan seorang troller narsistik sejati tentunya. Jadi dia melakukan lobby-lobby bawah tanah dan mengancam Netanyahu agar segera damai dengan Palestina. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi ya? Ya, karena Donald Trump ini cuma ingin mempermalukan si Joe Biden ini karena sekian lama Joe Biden menjabat sebagai Presiden Amerika, itu banyak hal buruk terjadi seperti itu. Banyak hal-hal yang merupakan sebuah kekotoran atau liberalisme kelewatan batas itu terjadi ketika Joe Biden ini menjadi Presiden Amerika. Ya, contohnya Joe Biden ini kan sebenarnya adalah seorang pendukung LGBTQH di TV bla bla bla, mendukung woke juga, day juga. Jadi ya porn, pedofil dan lain-lain itu sebenarnya banyak dituduhkan kepada Joe Biden dan anak beliau, karena Joe Biden ini dituduh sebagai pedofil yang suka anak kecil, anak perempuan kecil juga. Anak beliau juga dituduhkan sebagai seorang pedofil. Joe Biden tidak dapat sedikit pun menekan Netanyahu, juga tidak dapat mendamaikan Rusia dan Ukraina yang sudah berlarut-larut peperangannya seperti itu. Ya, sebenarnya kita bisa menilai sendiri ya, seorang presiden pendukung woke, pendukung DEI, pendukung LGBTQH di TV, dan juga dituduhkan sebagai seorang pedofil dan hal-hal yang berbau liberalisme kelewatan batas lainnya. Itu sebenarnya memang hanyalah seorang boneka Israel saja dan dapat diatur-atur dengan mudah oleh Israel. Mungkin Joe Biden ini mempunyai sebuah rahasia besar yang diketahui oleh Netanyahu dan Secret Service-nya atau Mossad seperti itu. Ya, mungkin saja bisa dibilang begitu, karena ya Joe Biden ini tidak mempunyai kekuasaan apa-apa dalam mendamaikan atau dalam menekan Israel agar dapat melepaskan Palestina seperti itu. Nah, tapi tidak begitu dengan Donald Trump. 11 Januari yang lalu, Donald Trump menerbangkan timnya ke kantor Benjamin Netanyahu yang merupakan seorang Prime Minister atau Perdana Menteri Israel. Lah, seorang Perdana Menteri masa bisa sekuat itu, sepowerful itu? Ya, benar. Israel merupakan sebuah negara demokratik yang memiliki pemimpin presiden. Namun presiden sebagai pemimpin tertinggi dari Israel ini hanyalah sebuah simbol semata. Ya, sama seperti Queens of England dan sekarang King of England dan Emperor of Japan. Jadi embel-embel pemimpin tertingginya itu hanyalah sebuah simbol-simbol semata, karena powerhouse-nya itu dimiliki oleh si Benjamin Netanyahu atau Bibi. Jadi timnya Donald Trump ini berhasil melobi Netanyahu dengan strategi-strategi dan intrik-intrik politik yang mungkin licik, dan dengan tekanan yang luar biasa juga tentunya, agar Israel mau berdamai, mau gencatan senjata dengan Palestina. And it works. Gencatan senjata antar kedua negara ini terjadi. Kemudian mereka saling tukar-menukar sandera ke negeri masing-masing, saling memulangkan sandera yang telah disandra oleh Hamas, sandera yang telah disandra oleh Israel, agar dapat kembali ke negara masing-masing. Nah, apalagi seperti foto ini ya, foto yang menampilkan betapa tertekannya dan terintimidasinya seorang Netanyahu ketika berfoto bersama anak buahnya Donald Trump yang tengah melakukan mediator atau negosiasi di Timur Tengah. Dan sekarang Joe Biden ingin mengklaim kredit yang telah dilakukan oleh Donald Trump. Tentunya omon-omon Joe Biden ini hanya menjadi sebuah bahan bulian bulan-bulanan bagi masyarakat Amerika Serikat, baik itu di dunia nyata dan di sosial media tentunya. Karena ya masyarakat Amerika pun yang waras ya, yang rasional itu sebenarnya juga sudah muak dengan kelakuan Joe Biden ini ketika beliau menjabat menjadi presiden. Jadi ya bagi kalian yang kemarin membuli Donald Trump karena ingin membuat Timur Tengah menjadi seperti neraka,
Sekarang kita harus tarik semua bulian itu kepada Donald Trump. Dan berterima kasihlah kepada Donald Trump karena atas jasa beliau lah rakyat Palestina khususnya di Gaza dapat bernafas lega di akhir Januari ini. Dan rakyat Palestina pun dapat menikmati khidmatnya, sucinya bulan suci Ramadan. Dan tentunya dapat merayakan hari kemenangan di lebaran yang akan datang beberapa bulan ke depan ini. Ya sebenarnya kalau kita tidak menyukai seseorang ya, jangan terlalu berlebihan dalam membencinya. Karena bisa jadi seperti Donald Trump ini, yang dulunya mengancam jika Sandra tidak dipulangkan lagi ke Amerika atau ke Israel, maka Timur Tengah akan menjadi neraka. Seperti itu. Beliau akan membombardir Timur Tengah. Nah, tapi kata-kata Timur Tengah ini juga tidak terlepas juga dari Israel, karena Israel juga merupakan bagian dari Timur Tengah. Jadi bukan hanya negara Islam saja, negara Timur Tengah yang Islam saja yang dihancurkan oleh Amerika, tapi Israel pun juga akan kena batunya kalau Israel tidak mau menuruti kata-kata Donald Trump seperti itu. Ya sebenarnya itu semua hanyalah ancaman semata dari Donald Trump kalau negara-negara Timur Tengah ini tidak mau melakukan gencatan senjata, termasuk Israel pun bakal diratakan oleh Amerika dan sekutunya. Itu kan sebagai ancaman saja seperti itu. Nah begitu pula jika kita menyukai sosok seorang politikus atau seorang artis, jangan terlalu dalam juga ya mencintainya. Karena ya yang namanya manusia bukan nabi boy. Ya nabi sebenarnya kan juga manusia. Berarti orang yang mengatakan saya manusia bukan nabi boy itu ya orang goblok seperti itu. Ya semua manusia punya sisi baiknya dan juga punya sisi buruknya. Kecuali Benjamin Netanyahu, itu sisi baiknya sedikit, sisi buruknya banyak sekali. Okay, so I'm Lee, stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye bye.